Raffi Akbar Firdaus dari kelas 10 tahun 11 ingin menampilkan sebuah presentasi tentang materi bab polimer. Ikuti videonya. Pengertian polimer. Istilah polimer diambil dari bahasa Yunani yaitu poli yang berarti banyak dan kata meros yang berarti unit. Dengan demikian, senyawa polimer dapat diartikan dari senyawa besar yang terbentuk dari penggabungan unit-unit molekul kecil yang disebut monomer. Nama dan struktur polimer. Berikut di bawahnya adalah contoh tabel tata nama polimer menurut Euclid. Kalian bisa melihat tabel di bawah ini. Klasifikasi polimer. 1. Berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, polimer dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Polimer alam, yaitu polimer yang secara alami tersedia di alam. Contoh, karet, selulosa, protein, dan amilum. Biasanya polimer ini terbentuk dari proses kondensasi. 2. Polimer semi-sintetis, yaitu polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Contoh, selulosa asetat, yang merupakan turunan dari selulosa yang terbentuk dari asetilasi selulosa dan digunakan untuk membuat kaca film. Yang ketiga, polimer sintetis, yaitu polimer yang dibuat oleh manusia dan sering ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Contoh, serat, plastik, dan karet buatan. Polimer jenis ini biasanya terbentuk dari proses polimerisasi adisi. Yang kedua, berdasarkan jenis monomer. 1. Homopolimer atau disebut juga polimer linear, yaitu polimer yang tersusun atas monomer yang sama atau sejenis. Misalnya, polivinyl klorida adalah polimer adisi yang mengandung monomer yang sama yaitu vinyl klorida. Yang kedua, copolimer, yaitu polimer yang tersusun atas polimerisasi monomer yang berbeda jenis membentuk suatu polimer. Contohnya, nilon 66 yang terbentuk dari polimerisasi adipat dan hexametilendiamin. Yang ketiga, berdasarkan jumlah rantai karbonnya. 1-14, 5-11 cair, 9-16 cairan dengan viskositas rendah, 16-25 cairan dengan viskositas tinggi, 25-30 padat, 1000-3000 plastik. Sifat polimer. Yang pertama, sifat termal. Polimer ialah sebagai isolator mempunyai sifat termal yang baik, walaupun polimer tersebut bukanlah konduktor. Apabila ditinjau dari jenisnya, polimer yang dipanaskan tersebut ada yang menjadi lunak, tetapi terdapat juga yang menjadi keras. Perubahan tersebut sangat penting sebagai bahan komponen tertentu. Kedua, sifat kelenturan. Disebabkan karena sifatnya lentur, polimer tersebut tentu akan mudah diolah menjadi sebuah produk yang diinginkan. Tetapi polimer alam ini lebih untuk diolah sesuai dengan keinginan dibanding polimer sintetis. Yang ketiga, sifat ketahanan terhadap mikroorganisme. Sifat ketahanan terhadap mikroorganisme tersebut biasanya dipunyai oleh polimer sintetis. Sedangkan untuk polimer alam seperti misalnya sutra, wool, serta polimer alam lainnya, itu tidak tahan terhadap suatu mikroorganisme. Kegunaan polimer. 1. Untuk plastik, polietilen tereptalat. Yang kedua, untuk plastik, polietena atau polietilena. Yang ketiga, untuk polivinyl klorida. Yang keempat, untuk plastik nilon. Yang kelima, untuk karet sintetik. Yang keenam, untuk wool. Yang ketujuh, untuk kapas. Dampak penggunaan polimer. Di bawah ini merupakan dampak penggunaan polimer. Pertama, penggunaan polimer sintetis, khususnya polimer jenis plastik, dapat menimbulkan masalah lingkungan. Meskipun plastik tidak beracun, namun pembuangan limbah pabrik sangat mencemari tanah karena tidak terurai oleh mikroorganisme. Yang kedua, polimer sintesis bersifat tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme, sehingga dapat menyebabkan barang-barang tersebut tidak dapat membusuk. Yang ketiga, pembakaran polimer sintesis akan menghasilkan senyawa dioksin, yaitu senyawa gas yang beracun yang bersifat
karsinogenik yang akan menyebabkan kanker. Yang keempat, monomer vinyl klorida bersifat racun, karsinogenik dan dapat menyebabkan cacat lahir meskipun plastik polivinil klorida tidak berbahaya. Yang kelima, apabila terkena panas plastik pembungkus makanan kemungkinan akan menyebabkan monomernya terurai dan mencemari atau Video dari mengkontaminasi saya tentang makanan. bab materi polimer. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.